Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi di pagi hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui teks firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-22 dengan tema Musa diutus Tuhan. Kita mau belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Musa. Melalui Musa, kita mau belajar bagaimana Musa dapat menjalankan visi atau misinya Allah ketika dia diutus. Tuhan tidak pernah memaksa Musa untuk melakukan apa yang Allah firmankan, tetapi Tuhan menetapkan dan memilih Musa untuk pergi menyelamatkan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Ada hal menarik yang Allah temukan dari pribadi Musa, sehingga Allah memilih Musa untuk pergi menjalankan perintah Allah dengan tujuan untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Karakter atau sikap yang seperti apa yang Musa miliki, sehingga Allah memilih dia untuk menyelamatkan bangsa yang besar dan bangsa yang Allah kasihi ini. Yang pertama, Musa memiliki kerendahan hati. Ketika Musa menerima perintah ini, Musa menyadari siapa dirinya di hadapan Allah. Musa juga sangat tahu bahwa pekerjaan atau visi dan misi Allah sangatlah besar tanggung jawabnya. Musa katakan siapa dirinya sehingga Allah memberikan kepadanya tanggung jawab yang begitu besar. Namun kita manusia tak mampu dan tak sanggup menyelami segala hal yang Allah sudah rancangkan untuk kita, dan akhirnya kebenaran firman Tuhanlah yang meneguhkan Musa sehingga ia menerima tugas dan tanggung jawab yang Allah berikan dengan totalitas di hadapan Tuhan. Yang kedua, Musa mengandalkan dan percaya kuasa Tuhan. Mengandalkan dan percaya akan kuasa Tuhan, inilah yang Musa selalu tanamkan dalam perjalanannya melakukan perintah Allah. Hal ini terlihat ketika Musa selalu bertanya kepada Allah, selalu meminta bimbingan kepada Allah. Bahkan ketidaktahuannya mengenai apa yang akan ia lakukan dalam perjalanan, dalam menjalankan perintah Allah itu, Musa selalu berkomunikasi dengan Allah. Ketika ingin berjalan dan ketika Musa harus berbicara kepada bangsa Israel, hal ini menarik dan menegur kita. Haruslah kita sebelum bertindak dan mengerjakan hal apapun itu yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya, haruslah kita bertanya dan meminta tuntunan Tuhan untuk terlebih dahulu berjalan dalam pekerjaan kita. Maka Allah akan mengerjakan bagiannya dan tentunya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, Musa memegang janji Allah. Ketika di tengah keraguan bahkan ketidakmampuannya, ia dikuatkan oleh Allah. Dan kekuatan itu menjadi semangat serta kekuatan bagi Musa untuk menerima perintah dan pergi diutus oleh Allah untuk menjalankan visi dan misi Tuhan terhadap bangsa Israel. Dan firman Tuhan itu bukan hanya sebagai kekuatan bagi Musa, tetapi sebagai pegangannya ketika ia melangkah dan mengerjakan setiap apa yang Allah perintahkan untuk ia kerjakan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita juga sama seperti Musa, diberikan perintah oleh Allah melalui firman-Nya, kita lemah karena kondisi, karena keadaan fisik,
kita, bahkan karena permasalahan hidup dan keluarga. Mari kita belajar dari Musa, segala perkara dapat Musa tanggung. Bahkan segala perintah Allah ia mampu kerjakan walaupun ada banyak keterbatasan, bahkan ketidaksempurnaan Musa. Namun ia kuat, ia berani, dan ia mengerjakannya. Percayalah semua karena Musa memegang janji yang kekal dari Allah. Aplikasinya, mari kita belajar untuk berani mengerjakan apa yang menjadi bagian kita sebagai orang percaya, untuk mempermuliakan nama Tuhan, dan senantiasa mengandalkan kekuatannya, dan juga peganglah janji Tuhan sampai ia datang kedua kali untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.